Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali di channel Kang Guru Kreasi, Kang Guru Youtubers, dan Karakteristik Muslim Channel yang selama ini telah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memperjelas kembali, mereview kembali salah satu materi yang sangat ditunggu-tunggu, terutama oleh anak didik saya, siswa-siswi saya, yakni tentang sujud sahwi. Karena di antara mereka, maklum, masih banyak yang masih belum paham apa dan bagaimana praktek sujud sahwi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sujud sahwi adalah sujud lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa, karena sahwi itu sendiri berasal dari kata sahwun, yang artinya lupa atau lalai. Nah, dengan demikian, maka sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa, yaitu lupa atau ragu dalam hal rakaat atau kelebihan maupun kekurangan rakaat, dan lupa terutama dalam melakukan tasyahud baik awal maupun akhir. Saudara-saudara, lalu tata cara melakukan sujud sahwi itu bagaimana? Ada dua cara, yaitu dikerjakan sebelum dan atau sesudah salam. Nah, kedua hal tersebut dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua-duanya hadis tersebut derajatnya sahih dan rajih atau kuat. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Sedangkan hadis yang kedua dari Abdullah bin Buhainah yang menerangkan bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Kedua cara ini tentunya menjadi dasar atau landasan hukum bagi kita untuk melaksanakan sujud sahwi, dan pelaksanaannya sangat tergantung kepada berbagai kondisi yang tentunya berbeda pada setiap salat. Dan para ulama sepakat baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam itu hanya bersifat anjuran. Sekali lagi, pendapat para ulama sepakat bahwa di antara melaksanakan sujud sahwi sebelum maupun sesudah salam ini hanya bersifat anjuran semata. Artinya, jika dalam pelaksanaan saudara-saudara ketika melaksanakan sujud sahwi masih terjadi salah atau keliru dalam memposisikan apakah sebelum maupun sesudah salam, maka sholatnya tetap sah. Untuk itu, tonton praktek sujud sahwi yang akan kami tayangkan pada segmen berikutnya, ya. Terutama yang sudah menonton seperti di belakang layar itu pada Karakteristik Muslim Channel. Dan pada channel ini saya akan coba tayangkan kembali praktek, ya, simulasi bagaimana cara melakukan sujud sahwi dengan berbagai kondisi yang terjadi pada atau ketika kita ragu dalam melakukan sholat. Anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan contoh ketika kita lupa tidak tasyahud awal atau akhir, tapi tidak perlu diganti dengan melakukan sujud sahwi. Yaitu jika kita lupa melakukan tasyahud awal atau akhir, namun kita lupa melakukannya. Pada video ini dicontohkan
akan melakukan sholat subuh 2 rakaat. Pada rakaat kedua seharusnya kita melakukan duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir atau tasyahud penutup. Namun kita seringkali lupa, lalu kita berdiri ke rakaat ketiga, sedangkan sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, ketika kita berdiri namun belum sempurna pada posisi yang tegak lurus, kalau kasusnya seperti itu, maka kita seyogyanya langsung duduk kembali seperti yang dicontohkan pada video ini masih jongkok. Kita teringat bahwa kita harus melakukan duduk tasyahud akhir, maka kita langsung saja duduk kembali dan membaca tahiyat akhir sampai kita melakukan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri tanpa harus melakukan sujud sahwi. Anak-anakku sekalian, pada video berikut akan dicontohkan lupa melakukan tasyahud awal, namun kita sudah berdiri tegak di rakaat ketiga, karena pada contoh video berikut jumlah rakaatnya sebanyak 3 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kita perlu melakukan sujud sahwi. Nah, baru 1 rakaat. Perhatikan video ini baik-baik. Ini adalah di rakaat kedua. Pada rakaat kedua, dalam sholat harus melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal. Namun pada kenyataannya seringkali kita lupa tidak duduk tasyahud awal. Nah, lantas langsung berdiri lagi seharusnya tasyahud awal. Ini adalah sedang melakukan sholat 3 rakaat, dan ini di rakaat ketiga. Namun barusan tidak melakukan tasyahud yang awal. Lalu berdiri saja di rakaat ketiga. Namun teringat bahwa kita tidak melakukan tasyahud awal. Jika teringat seperti ini, dilanjutkan saja melakukan duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Namun ketika kita hendak salam, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Seperti ini prakteknya, sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud dengan bacaan, bisa melakukan bacaan seperti sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lalu ditutup dengan salam. Saudara-saudara serta anak-anak yang dirahmati Allah, lalu sujud sahwi pun perlu dilakukan dalam keadaan kekurangan rakaat sholat. Contohnya yang seharusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat, mungkin jadi 2 rakaat. Jika kurang 2 rakaat, maka sebelum sujud sahwi perlu ditambah dulu 2 rakaat. Jika kurangnya 1 rakaat, maka sebelum sujud sahwi perlu ditambah 1 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal 2 rakaat ketika sholat zuhur dan asar.
Lalu Rasul menyempurnakan rakaat yang tertinggal, lalu setelah salam Rasul sujud sahwi 2 kali sujud. Ini sujud sahwi setelah salam. Hal ini sependapat dengan Komisi Fatwa Arab Saudi. Umpamanya seharusnya zuhur 4 rakaat, namun karena lupa dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Setelah selesai sholat, lantas kita ingat bahwa kita telah kekurangan rakaat, atau mungkin ada orang yang mengingatkan bahwa kita sholat duhur hanya 2 rakaat, maka kita harus sholat lagi 2 rakaat sampai selesai salam. Dan sesudah memberi salam, hendaklah kita tambah dengan melakukan sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud dan diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Lihat dalam tayangan video supaya lebih memperjelas kembali. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini adalah ketika seseorang kekurangan 2 rakaat sholat, dan ini sedang menambahkan kekurangan yang 2 rakaat tadi karena dia ingat akan kekurangannya, atau mungkin ada orang lain yang mengingatkan bahwa dia sholat kekurangan 2 rakaat. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah sedang melakukan tasyahud atau duduk tahiyat akhir. Cara melipat kakinya seperti ini, lalu diakhiri dengan salam, dan kemudian ini adalah praktek sujud sahwinya seperti ini, yakni 2 kali sujud, lalu duduk seperti biasa dan kemudian ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu yang keempat, sujud sahwi dilakukan manakala kelebihan rakaat sholat. Kelebihan jumlah rakaat sholat, umpamanya seharusnya kita melakukan zuhur 4 rakaat, karena kita lupa, kita melakukannya menjadi 5 rakaat. Hal ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diceritakan setelah Rasul melakukan sholat seharusnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, lalu diberitahu oleh sahabat Rasul. Beliau lalu duduk iftirasi, yang tadinya duduk tasyahud akhir. Beliau langsung merubah posisi duduk menjadi iftirasi, yaitu duduk seperti tasyahud awal, yaitu kaki kanan tetap tegak, kaki kiri ditutupi dengan pantat. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi 2 kali sujud, dan langsung setelah itu salam, yakni salam di dalam sujud sahwi. Nah, jika ada orang yang mengingatkan bahwa kita sudah kelebihan rakaat sholat, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sendiri dilakukan 2 kali sujud seperti halnya
sujud ketika sholat, dan dipisah dengan duduk sejenak yang disebut dengan duduk iftirosi. Lalu disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud dan bangkit dari sujud. Dan tidak ada takbiratul ihram, tidak ada juga tasyahud, dan tidak ada doa khusus untuk sujud sahwi ini. Namun boleh membaca doa seperti doa pada sujud ketika sholat. Adapun doa sujud sahwi yang populer di kalangan pelajar sekolah umum seperti yang tertera dalam buku paket PAI kelas 8, yakni penting untuk dihafal adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Demikian penayangan mengenai sujud sahwi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.